Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisla Sabila Hidayat. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah pemrograman platform modul 10 yaitu authentication. Nah, yang pertama itu ada langkah satu yaitu CRUD user. Persiapkan nih CRUD untuk data user dengan tiga inputannya itu name, email, password. Nah, berarti dia menggunakan buat controller ya. Dari itu di sini. Nah, itu di sini kode untuk validasi request di function store di controller user di function store kita buat nih kode untuk validasi bla 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 bla. Lalu di sini kita tambahkan ini nih eh, data password hash make request password user create data. Itu data di sini. Nah, ini kan validasi nih, validasi dan apa-apa lainnya yang kita butuhkan kita letak di sini kan. Nah, terus nanti index untuk view index, create sama edit itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Terus nanti kalau misalnya udah kita beri gitu, ntar hasilnya tuh kayak gini nih. Kita coba aja langsung. Besar. Ini udah ada ya. Ya, benar kan gitu nih tampilannya sama seperti kata Bapak. Nah, selanjutnya itu langkah kedua itu autentikasi email dan password. Yaitu di function login di out controller. Kita buka out controller, kita lihat function loginnya. Ini function engine. Nah, ini function login. Nah, terus nanti itu kita buat pengecekan email. Baru itu kita buat kondisi yang seperti ini. Sama ya, kita kopas saja. Ini kan user. Nah, kondisinya itu untuk apa nih nge-request gitu. Kalau mau login tuh ntar email dan passwordnya itu harus sama dengan yang ada di user tadi, sesuai dengan data user yang kita inputkan tadi. Ini untuk itu. Nah, setelah melakukan out login, maka session user sudah aktif dan kita dapat memanggil name, email ataupun ID dari user yang sedang login dengan cara berikut ada ini. Nah, terus langkah ketiga itu ada logout. Untuk logout, gunakan kode berikut pada function logout. Jadi ini dia function logoutnya. Terus kita kupas aja. Terus ini redirect halaman login. Ini return redirect root alamat login. Oh, halaman login ya. Nah, sedangkan untuk tombol logout pada sidebar atau header yang menggunakan sediakan tombol logout pada sidebar atau header yang mengarahkan ke function logout. Udah tuh di ini di sidebarnya. Ini nggak mau muncul. Why? Oh ya, nih logout. Nah, terus keempat itu penerapan out check. Pengecekan apakah user sudah login dapat menggunakan kode out check. Nah, di sini if out check out itu kan nih di indeksnya itu if out check terus kalau misalnya nih kalau misalnya user itu udah login maka redirect itu ke dashboard gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ini udah login nih. Nanti lah tuh ya, kita tunjukin. Jika kita ingin mengamankan ini, jika kita ingin mengamankan halaman login agar tidak bisa diakses kembali setelah user login, maka pada out controller di function index dapat menerapkan si if out check ini. Tapi pakai tanda seru ya. Di out controller di index pakai tanda seru. Nggak pakai tanda seru sih, itu ya. Dari dia ke dashboard. Jika mengambil halaman dashboard agar hanya di dashboard. Oke, kebalik deh, tapi bisa kok tadi. Bener kok. Nah,
cara di atas hanya akan mengamalkan function index untuk itu bisa diakses. Seperti untuk function lainnya itu kayak edit, create itu masih masih bisa diakses ya, karena kan ini kan si if out check ini kan cuma dipasang di function index aja ya. Kayak kalau misalnya function-function lain seperti edit, create, sama store itu mau seperti ini juga, itu tuh harus dipasang satu. Jadi ya ini simple tapi enggak efisien juga lah ya. Nah, terus langkah terbaik adalah tetap menggunakan middleware. Nah, mengamalkan sekaligus function. Nah, kita coba aja tadi tuh ya langsung. Nah, kan tadi sebelumnya ini si function user ini kan tadi nggak pakai out check itu kan, jadi kayak bisa diakses gitu ya tanpa login. Saya belum login, terus saya sudah nambahin data saya, itu ada nama saya, email, dan passwordnya. Passwordnya itu enkripsi. Nah, terus dari sini, nih saya kan mau login nih kan, saya buat dashboard di sini. Itu langsung mengarahkan ke out ke halaman login karena saya belum login. Jadi langsung saja saya login di sini sesuai data yang udah didaftarin di user tadi. Ini email dan passwordnya itu harus sama. Lalu kita pencet login dan kita tuh akan terarahkan ke dashboard. Nah, kalau misalnya ini kita udah login kan, terus kita mau mengakses halaman login, kita udah login, udah kita masuk ke dashboard, terus kita mau ngeakses halaman login lagi, kan out itu kan. Udah nggak bisa, karena kita kan udah login nih. Tadi tekan menggunakan eh, si anu tadi, si out check ini nih. Nah, karena kita udah login, kita mengakses si function out, function login, dan itu bakal ngarahin ke dashboard lagi karena menggunakan function tadi, kita menggunakan si out check tadi. Nah, untuk logout, dari logout ini itu kita langsung diarahkan ke si out lagi. Nah, karena kita udah logout tuh kan, kayak data kita udah nggak di login lagi. Jadi kalau misalnya kita mau apain dashboard lagi, udah nggak bisa lagi, harus login lagi sama caranya kayak tadi. Jadi gitu aja terus bolak-balik. Nah kan ini dashboard nih, diakses kan buat out, ya nggak bisa. Nah ya udah login. Nah itu tuh eh, di controller ya. Kalau untuk view-nya itu sama aja isinya sebenarnya. Cuman ya untuk pengarahannya lagi ya. Cuman rata-rata isinya sama. Sama seperti yang lain. Paling untuk button-buttonnya sama sidebar ini nih. Hmm, ada dia. Di layouts. Sidebar. Logout. Nah, si logout ini kan, si navbar logout ini ntar diarahin dia itu ke si function logout. Di slash logout. Nah, itu di rootnya itu, tadi saya ngebuat root baru ya. Nih, ini dia. Kelasnya logout. Jadi kalau misalnya dia logout, bisa dipencet button logout, dia akan langsung mengarahkan ke halaman login. Karena terus dia udah nggak ke logout lagi, jadi harus download ulang ya kayak tadi saya jelasin. Ya, itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bentar. Terima kasih. Maaf bila ada kurangnya, Pak atau Kak, siapapun yang memeriksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.